bukan kewajiban ya. Artinya kalau ibu dan bapak juga tidak sempat memiliki sutra, kita masuk masjid, memang nggak ada yang bisa kita jadikan sebagai sutra kita, gitu ya. Maka nggak masalah. Tapi usahakan menghindari lokasi lewatnya manusia atau orang-orang gitu ya. Dan pernah kami dijelaskan oleh dua orang doktor di kampus kami dulu. Kebetulan beliau sangat dekat dengan mahasiswa Indonesia. Dan dua-duanya ini seringkali kalau di hari libur kampus kami, kayak hari Kamis, Jumat dulu kami libur, beliau-beliau ini mengundang kami di rumahnya nginep ya, di kota Madinah. Waktu kami masih mahasiswa, kemudian berdiskusi di situ ya. Beliau undang makan, beliau berdiskusi dengan kami, apa pertanyaan yang muncul di kampus yang belum difahami. Kadang-kadang beliau berbagi ilmu kepada kami gitu ya. Nah pada satu kali terjadi diskusi tentang masalah sutra ini antara kami sama beliau-beliau. Maka beliau memberikan masukan kalau betul-betul tidak ada yang bisa kita letakkan sebagai sutra, minimal kita niatkan ujungnya sejadah. Contoh misalnya kita pakai sejadah, itu manfaatnya juga kita bawa-bawa sejadah ya. Minimal sejadah kepala itu yang kecil. Ya. Jadi selalu dibawa. Nah, itu kalau kita taruh di situ, kemudian kita tidak punya sesuatu yang kita letakkan di depan ujung sejadah itu, maka ujung sejadah cukup bisa diniatkan sebagai sutranya. Walaupun sebenarnya kalau kita ikuti hadis ini sunnahnya adalah kita memberikan ukuran pelana. Pelana itu yang ditaruh di pundaknya kuda. Gitu ya. Itu ada kayunya, itu kurang lebih antara 40-an senti, 40-50 senti gitu ya. Maka boleh kita niatkan seperti itu. Ini yang pernah kami dapatkan dari beliau-beliau itu ya. Jadi dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, pentingnya seseorang muslim memiliki sutra gitu ya. Pada saat dia ingin sholat sunnah ataupun wajib. Dan yang kedua adalah bolehnya orang melewatin seseorang yang sholat kalau sudah melewati batas sutranya. Batas sutra bisa benda yang diletakkan atau ujung sejadahnya. Ya, ujung sejadahnya, berarti kalau kita lewat di depannya tidak masalah. Hadits nomor 3 berhubungan dengan sutra dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Fa in lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad." Jika di antara kalian akan mengerjakan solat, seseorang akan mengerjakan solat, hendaklah ia membuat sutra setinggi kayu bagian belakang pelana di depannya, di hadapan dia. Jika dia membuat sutra setinggi kayu bagian belakang pelana di depannya, niscaya solatnya akan terputus. Jika itu menjadi batal jika dilewati oleh keledai, wanita dan